Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan di sore hari ini. Saya Sekjen begitu bersemangat, sudah semakin banyak yang memanggil Bang Dema sebagai Sekjen. Waduh, tinggal dikukuhkan ya, dikukuh, tinggal dikukuhkan. Saat pioner menyebut Sekjen, maka ada yang eh, kesurupan. Saat pioner menyebut GCV, maka ada yang kesurupan. Saat pioner menyebut open minded, maka ada yang kesurupan. Ya. Sekjen atau motivator sejati sama-sama semua. Jadi 4 kalimat ini yang jika pioner sebut, ada yang kesurupan, lemas, tak beraturan, itu seperti di gitu ya. Sambil ngopi-ngopi dulu lah ya Bang Dema ini. Seruput kopi ya, kopi kemasan ya. Bang Dema itu kalau minum kopi asli itu keras ya, itu seperti ditusuk di bagian dada itu ya, seperti yang dialami para penyanyi ketika sebut sekjen gitu. Oh, gitu ya. Sama motivator saya jadi waspada Bang Idung-Idung, Mbak Mariam Boy, dan rekan-rekan yang lain. Nah, saat ini saya melihat sebuah postingan, memang kita harus waspada juga. Ini perlu saya sampaikan bagi teman-teman nih, dari berita luar negeri ya. Waspada penipuan Pi Network ya. Nah, ini judulnya. Waspada penipu memanfaatkan nama Pi Network, jangan tertipu. Ya. Jadi waspada Venivo Pi Network. Pi Network palsu. Ya. Yang kita jalankan ya asli lah ya. Made in Nicholas ya. Kalau buatan Zeus ya perlu dipertanyakan kan, ngibul juga tuh si Zeus satu ya. Nah ini teman-teman, ya ini berita media luar negeri ya, langganan saya juga ya, Hokan News ya. Oke ya. Dalam dunia mata uang kripto yang berkembang pesat, sangat penting bagi investor untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap berbagai penipuan yang menargetkan mereka. Baru-baru ini sejumlah proyek dan token yang mengklaim terkait dengan Pi Network telah muncul, menyesatkan banyak orang. Sebagai pengguna Pi Network, penting untuk memahami bahwa proyek-proyek ini tidak berafiliasi dengan Pi Network yang autentik. Ya. Jaringan Pi proyek yang asli dan dapat dipercaya. Pi Network adalah proyek blockchain sah yang berfokus pada penciptaan mata uang real yang sudah terjadi sekarang. Jadi real mata uang ya. Bukan sekedar aset yang dapat diperdagangkan. Proyek ini bertujuan untuk membangun ekosistem yang kuat dan sehat melalui kontribusi dan partisipasi aktif dari komunitas. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memastikan stabilitas nilai Pi setelah peluncuran mainnet. Jadi telah dikonfirmasi oleh core team bahwa Pi Network itu adalah mata uang. Ya, selain jadi mata uang, nantinya akan diperdagangkan, dibeli di bursa manapun. Itu dikonfirmasi oleh Bang Nicholas sendiri, sahabat saya. Ya, ya saya harus ngomong itu. Ya, saya sebagai sekjen yang diangkat oleh pioner, saya harus mengkonfirmasi itu. Jadi tentunya gelar itu datang sesuai dengan kapasitas, ya, bukan kapasitor. Kalau kapasitor itu alat-alat rumah tangga, kalau kapasitas itu ya sesuatu yang berkaitan dengan gelar, kapasitas, kemampuan gitu kan. Nah Bang Dema ini mampu, ya kan, mampu memampuskan para penyanyi. Itu kemampuan Bang Dema kan. Hampir kena nih perangkat, hampir terbang nih perangkat. Nah jadi teman-teman, minta maaf ya, bocil saya lagi cengeng nih ya. Bocil saya lagi rewel ya, gak apa-apa lah, dimaklumi saja. Kalau tidak bisa dimaklumi ya aduh, patut dipertanyakan juga itu ya. Kita lanjut bacanya ya.
Skema penipuan menggunakan nama jaringan Pi. Sayangnya beberapa orang yang tidak bertanggung jawab telah mengeksploitasi keunggulan Peneto untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka telah membuat token palsu atau proyek atau uang kripto menggunakan nama Pi tanpa izin. Skema ini seringkali mempromosikan diri mereka secara agresif, terutama di platform media sosial seperti Twitter. Ya memang tidak jauh beda dengan Made in Zeus punya, ya. Terlalu GR kan. Nah kalau Nicholas kan hanya tidak gembor-gembor ya. Dari X-nya juga jarang, bahkan waduh sama sekali kalau boleh dibilang tidak pernah ngupload. Jadi semua keluar dari mana? Core team, akun resmi. Beda si Zeus itu sedikit-sedikit verifikasi X. Ya, jadi kalau ini seperti kita ini saja ya. Seperti kita main X terus aja di aplikasi si Zeus itu ya. Banyak pengguna yang terjerumus dalam promosi agresif ini menginvestasikan uang mereka dengan harapan memperoleh keuntungan cepat. Namun pada kenyataannya proyek-proyek ini hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana dari investor dan kemudian menghilang bersama uang tersebut. Ya, ini nanti akan menderita di neraka orang-orang seperti ini kalau tidak bertobat, ya kan? Nipu-nipu orang semua. Mengidentifikasi proyek penipuan berikut adalah beberapa tanda untuk membantu Anda mengenali proyek mata uang kripto yang berpotensi penipuan. Promosi agresif, proyek yang terus-menerus muncul di umpan media sosial Anda, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tidak ada koneksi resmi, proyek-proyek ini tidak memiliki koneksi resmi atau dukungan dari Pi Network. Janji kaya cepat, skema yang menjanjikan kekayaan cepat dan mudah dengan usaha minimal. Jadi teman-teman perlu saya sampaikan ini. Perlu saya sampaikan bagi pionir sejati. Kita tunggu saja tetap progres sistem dari core team. Ya. Kalau ada yang minta duit, kirim duit, jangan percaya. Dan teman-teman harus tahu sistem penipuan itu sama. Ciri-ciri penipuan itu adalah selalu mendesak. Ya, penipuan apapun itu mengintimidasi. Ya kurang lebih sama dengan Made in Zeus lah ya, mengintimidasi. Sedikit-sedikit masuk Twitter, kok Zeus terus? Memang aplikasi Zeus itu buruk. Tidak punya sistem mumpuni. Jadi sistem model penipuan itu rekan-rekan, ini motivator sejati dan sekjen harus sampaikan ini. Selalu sifatnya menekan. Dan selalu sifatnya menjanjikan keuntungan. Tetapi lu bayar dulu ya. Entah itu 100.000, entah itu berapa kali banyak. 100.000 kali banyak itu cuan loh. Jadi hati-hati para pionir sejati. Saya sekjen menyayangi teman-teman pionir. Kita tunggu proyek ini sampai matang. Ya. Karena kita ini sampai saat ini tidak berbayar. Jadi mohon teman-teman saya sampaikan ini supaya tidak terjerumus. Tidak ada yang jadi korban. Ya kan? Gitu. Saya rasa itu informasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat. Salam sukses bagi rekan-rekan pionir. Kita seruput kopi dulu ya.